Saudara yang terkasih, kami sangat menyadari semakin hari persoalan hidup ini bukannya semakin berkurang, malah semakin kompleks. Terkadang gelombang dan guncangan hidup terlalu deras, sehingga rasa takut dan putus asa sering menghantui. Kami dari Yayasan Jumatidahan GKPS Batam mencoba hadir di tengah-tengah saudara dan menyapa saudara-saudara sekalian melalui acara Sapaan Kasih. Selamat malam pemirsa Batam TV yang ada di rumah. Sapaan Kasih malam ini dengan topik Hukum E.F. Hutton. Hukum E.F. Hutton ini adalah personifikasi daripada pribadi Samuel. Yang kita katakan hukum E.F. Hutton adalah sebagai seorang pemimpin yang mampu mengubah karakter orang lain atau yang mampu mempengaruhi kehidupan orang lain dari yang kurang sejahtera menjadi sejahtera. Tentu kita yakin saudara-saudara, kita semua ingin dan lebih mau untuk lebih sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Persoalan kita, apakah kita mampu untuk dipengaruhi atau sebaliknya, apakah kita mampu untuk berpengaruh terhadap orang lain? Maka ketika kita mampu mengubah hidup orang lain, maka kitalah E.F. Hutton pada saat ini, bukan E.F. Hutton pada yang dulu. Tapi Samuel juga adalah personifikasi dari para pribadi catatan kitab suci yang menggambarkan pengubahan karakter ini. Baik saudara-saudara, ketika Samuel dengan kepemimpinannya untuk berbicara kepada orang lain, ini tumbuh dan berkembang sejalan dengan waktu. Artinya, cara dia berbicara, cara dia berkomunikasi, ini juga sangat-sangat menentukan bagaimana pengaruhnya, sehingga orang lain juga bisa setia untuk mengikuti dia, sehingga orang lain juga mau dan ingin untuk mendengarkan apa yang dia katakan. Bahkan ini sudah mulai memang semenjak kecil ketika kita boleh jujur mengatakan bahwa ini adalah salah satu karunia. Tapi kita tidak berhenti dan stop dan hanya berpangku tangan dengan karunia yang kita miliki. Tapi kita yakin dan percaya kita bisa mengembangkan, kita bisa melipat gandakan karunia-karunia yang kita miliki untuk bisa mempengaruhi orang lain. Hanya yang jelas saudara-saudara, sebelum kita mampu mempengaruhi orang lain, kita lihat dulu secara jelas pribadi kita. Hukum yang mana yang boleh kita kembangkan? Kalau kita mau mempengaruhi orang lain, dalam bidang apa? Mungkin secara karakter, secara ekonomi, secara perilaku, tentu kita punya nilai dan modal yang berbeda-beda. Maka sebagai nabi, ia dihormati karena berbicara atas nama Allah. Maka sebagai hakim, dia juga menjadi posisi yang sangat dihormati karena dia mampu memutuskan yang terbaik dan yang tidak baik. Maka sebagai raja, dia juga berbicara untuk memerintahkan apa yang harus dan apa yang tidak harus dalam perpanjangan tangan sebagai komando militer. Nah, ini adalah sebagai posisi yang unik. Jadi saudara-saudara, Samuel sebagai personifikasi hukum E.F. Hutton, bahwa dia memiliki kunci yang sangat luar biasa, bahwa dia sebagai hakim, dia sebagai nabi, dia sebagai raja. Dalam posisi ini, Samuel menundukkan Saul di atas tahta. Bahkan ia menggantikan dirinya sekaligus sebagai pemimpin militer ketika dia berbicara bahwa bukan kehebatan yang dia tunjukkan, tapi dia mau menunjukkan pertobatan orang lain. Nah, yang terjadi adalah bangsa itu betul-betul bertobat secara keseluruhan. Kalau boleh kita katakan, ada pertobatan secara massal. Dalam kehebatan kepemimpinan Samuel, ketika terjadi benih-benih kepemimpinan yang ditaburkan dalam hidupnya, dia mampu memberi pengharapan yang luar biasa. Bahkan dia mampu mengubah dari rasa pesimis kepada optimis. Inilah yang luar biasa yang kita lihat, bahwa ketika kita mendengarkan hukum yang boleh mempengaruhi, maka pengaruh adalah kata kunci daripada hukum E.F. Hutton. Nah, apakah ukuran terbesar seorang E.F. Hutton dan di mana letak kehebatan kepemimpinan Samuel? Artinya saudara-saudara, kalau boleh kita katakan, standar seorang E.F. Hutton itu apa? Nah, ukuran kebesaran dan kehebatannya adalah kepemimpinannya memimpin pemimpin yang lain. Jadi ada sistem sel, dia mampu memimpin pemimpin yang lain. Jadi bukan hanya memimpin diri sendiri dan orang-orang lain. Tugas terhebat dari seorang pemimpin, karena kebanyakan pemimpin tidak suka dipimpin. Inilah menjadi kelemahan bagi kita. Mereka ingin menempuh jalannya sendiri. Samuel adalah pemimpin para pemimpin.
ia diperlihatkan punya pengaruh terhadap bangsawan dan para tua-tua pada saat itu. Dan jika kita lihat mengapa orang lain mendengarkannya, ini adalah rahasia suksesnya, saudara-saudara. Kenapa orang lain bisa mendengarkannya? Ada beberapa poin yang kita utarakan di sini. Yang pertama, Samuel pasti akan panggilannya. Artinya ketika ada sesuatu panggilan yang dia dengarkan, itu tidak hanya disampaikan begitu saja. Orang akan cenderung mendengarkan pemimpin dan percaya diri. Artinya dia tidak pernah meragukan harga dirinya, walau itu tidak dia yakini secara 100%. Tapi kehebatan sebagai Samuel, dia serahkan ini sama pimpinan dari Yang Maha Kuasa. Kepemimpinan ini akan sangat berpotensi dan berpengaruh besar untuk meyakinkan orang lain atau pemimpin yang lain. Yang kedua, Samuel bersedia membagi kekuasaannya. Jadi dia tidak mau untuk berkuasa secara sendiri-sendiri. Seperti kepemimpinan yang lain, mungkin ada kabiro-kabiro yang lain. Tapi kepemimpinan Samuel juga ini sudah dilakukan dari sono-sononya. Sebagai hakim, Samuel adalah pemimpin yang paling kelihatan. Artinya dalam kekuasaan sipil juga dia berikan kepada rekan-rekan yang boleh memperpanjang tangannya. Artinya kekuasaan ini akan boleh terlaksana dengan baik ketika orang lain juga bekerja untuk mencapai sasaran yang kita maksud. Yang ketiga, Samuel ingin menolong orang lain dengan mengembangkan potensi mereka. Ini yang lebih mulia lagi, saudara-saudara, bahwa kerinduan untuk menolong orang lain dengan mengembangkan potensi yang ada bagi mereka, saya kira ini cukup sangat dihargai. Kita tidak mau berkembang secara sendiri-sendiri. Artinya ketika seorang pemimpin itu hebat, ketika orang lain juga hebat karena dia ada. Dan kita tahu orang lain ada adalah untuk kita, dan kita ada adalah untuk orang lain juga. Ini kita katakan bahwa kita bisa bergandengan tangan dan saling mengisi. Yang keempat, saudara, Samuel menguatkan kebenaran. Dalam hal kepemimpinan, Samuel juga tidak pernah ragu dengan kebenaran. Dia tidak pernah ragu berbicara dengan kebenaran dan dengan kasih, dengan siapapun. Bila perlu, orang yang akan mendengarnya akan dia sampaikan secara tulus. Artinya, ketulusan dengan kebenaran ini adalah sangat dekat. Dan ini juga yang terjadi bagi Everton. Dan ini juga yang terjadi dengan Samuel. Yang terakhir, dia memiliki hati yang mengasihi Allah maupun umatnya. Orang yang sukses, dia tidak akan pernah melupakan yang mulia, apalagi melupakan rakyat, karena dia tahu rakyatlah yang memilih. Artinya dia seorang pemimpin ketika rakyat ada. Seorang pemimpin tidak akan mungkin ada jika rakyat tidak ada. Artinya siapa yang mau dia pimpin dan untuk apa dia sebagai pemimpin? Dengan tulus dia menginginkan yang terbaik bagi bangsanya. Dia bukan hanya menginginkan, tapi dia berlaku dan bertindak sesuai dengan kehendaknya. Maka hukum Everton adalah dia berpotensi untuk mengubah posisi orang lain dari yang malas menjadi rajin, dari yang suka bercerita menjadi orang yang bekerja. Jadi bukan hanya cerita yang dikembangkan, tapi potensi yang sangat positif. Inilah kunci utama dari kepemimpinan Everton. Saya yakin saudara, saudara juga punya potensi yang bisa dikembangkan. Tapi marilah kita kembangkan dengan ketulusan, dengan kebenaran, karena inilah kunci daripada hukum Everton. Selamat malam pemirsa Batam TV. Saban kasih kita Everton membawa kesejahteraan bagi kita. Malam. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesusku. Fajar kini tiba, mentari mereka.
Batam TV, Jembatan Hati.